Haleluya, puji Tuhan. Shalom, berjumpa kembali di ibadah ini. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keberkatan Tuhan. Kita senantiasa dilindungi Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama bersyukur hari ini. Kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dan setiap perlindungan-Mu bagi kami. Kami ada hari ini itu semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Kami akan memuji, menyembah Tuhan. Mari Engkau yang akan memberkati kami. Dari awal pertengahan sampai selesainya, Tuhan sendiri akan beracara. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur, kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan hari-hari ini kepadamu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Biarlah Tuhan hati kami senantiasa setia terus mengiri akan Engkau ya Bapa. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segalanya, yang kami sembah muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, yang senantiasa menyertai kami di dalam pribadi Roh Kudus. Kami memohon kepadamu ya Allah, terangilah hati pikir kami semua, supaya kebenaran firman-Mu yang kami akan renungkan bersama-sama saat ini dapat kami mengerti dan dapat pula kami hidupi dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23 yang berbicara tentang kebangkitan. Karena kita masih ada dalam Minggu Paskah untuk mempersiapkan perayaan kenaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang-orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan, masih dalam situasi suasana merayakan Paskah. Karena kita tahu, kalau kita membaca Alkitab selama 40 hari sejak kebangkitannya di minggu pertama, ia berulang kali menyatakan dirinya kepada para murid-murid. Dan dengan demikian sungguh bahwa peristiwa kebangkitan ini adalah bukan hanya peristiwa menyangkut iman percaya kita, tetapi juga sejarah. Karena dia dicatat, disaksikan oleh banyak orang. Dengan waktu yang cukup lama, selama 40 hari, Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tetapi lebih dari semuanya adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa anak manusia akan ditangkap, kemudian disiksa, menderita, mati, dan dibangkitkan. Karena itu, kalau ada orang yang mendebat tentang kematian dan kebangkitan Kristus, bagi kita, itu bukan soal. Yang kita percayai sebagaimana Alkitab menyatakan. Hari ini kita akan belajar tentang kebangkitannya dari pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23 Injil Yohanes sebagaimana yang kita sudah baca. Dalam bacaan kita dikisahkan bahwa para murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena Alkitab mencatat alasan mereka berkumpul dengan jelas. Alkitab mengatakan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi alasan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Karena memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mencoba merenungkan situasi keadaan pada saat itu, kita mencoba menyelami perasaan para murid-murid di mana hari Jumat yang lalu, ketika guru, suatu pribadi, sosok pribadi yang mereka andalkan, kemudian ditangkap lalu disalib dan mati. Tentunya ini menimbulkan ketakutan, persoalan tersendiri bagi mereka. Lalu mereka dalam situasi keadaan takut itu mereka berkumpul di suatu tempat. Ini hal yang menarik untuk kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa yang kita mau pelajari dari bagian pertama ini? Dari ayat 19 bagian A ini. Saya mau katakan kepada kita semua sebagai murid-murid Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya. Sebagaimana para murid-murid pada saat itu banyak menghadapi tantangan sehubungan iman percaya mereka. Bahkan tantangan sebagaimana kita baca ini ketika mereka mengalami ketakutan sedemikian dari orang-orang Yahudi. Orang-orang sebangsanya yang mempersekusi mereka.
karena kematian Kristus di atas kayu salib. Mereka mengalami ketakutan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang percaya saat ini, saudara dan saya, tentunya juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah yang kita hadapi saat ini. Dan tidak jarang masalah yang kita hadapi saat ini itu menimbulkan ketakutan, kekhawatiran sedemikian di masing-masing pribadi kita. Tetapi satu hal hari ini saya mau tegaskan kepada saudara dan diri saya, bahwa apapun yang saudara alami, pergumulan berat apapun yang bisa saja itu membuat saudara takut, yang bisa membuat saudara khawatir, Alkitab ajar, mari kita contohi teladan para murid-murid. Mereka memutuskan, bahkan dalam keadaan ketakutan sekalipun, mereka berkumpul. Ini penting Bapak Ibu, persekutuan. Kalau kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita temukan di sana paling tidak ada 3 pilar gereja. Selain marturia, kesaksian, pemberitaan pekabaran kabar baik, ada diakonia, hidup dalam kasih. Tetapi yang terutama juga ada koinonia, hidup di dalam persekutuan. Persekutuan menyangkut persekutuan ibadahkah itu? Atau persekutuan menyangkut kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kita bisa mencontohi gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, bagaimana mereka hidup di dalam kebersamaan, bertekun bersama atas pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul beribadah, memecah-mecah roti. Jadi baik dalam kehidupan kerohanian maupun dalam kehidupan keseharian, mereka tetap ada dalam persekutuan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam persekutuan ada kuasa besar yang Tuhan nyatakan di dalam persekutuan itu. Itu hal yang pertama. Apapun tantangan di dalam mengiring Tuhan, persoalan apapun, pergumulan apapun yang saudara hadapi, hiduplah di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. Karena di dalam persekutuan ada kuasa besar yang Tuhan mau nyatakan bagi saudara dan saya, orang-orang percaya. Itu juga bisa kita melihat dalam Kejadian pasal 11, khususnya pada ayat 6, ketika orang bersepakat, Tuhan berfirman bahwa mereka ini satu bahasanya, kesehatian, satu. Lalu Tuhan berkata, apapun yang akan mereka kerjakan, ini baru permulaan. Apapun yang akan mereka kerjakan, pasti akan terjadi. Betapa besarnya kuasa di dalam kesehatian, di dalam persekutuan, hidup berkumpul sebagai saudara seiman, sekalipun tantangan iman kita dalam mengiring Tuhan juga tidak kecil. Mari hiduplah selalu dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 dan sampai ayat 3. Kita selalu nyanyikan ini. Tuhan memuji bahwa betapa baik, betapa indah kalau saudara hidup bersama dalam hukum. Itu yang pertama kita pelajari. Dalam persekutuan ada kuasa besar. Mengapa demikian? Tiba kita pada poin yang kedua. Pada bacaan kita ayat 19b dikatakan begini. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Di dalam persekutuan, ketika para murid-murid ada dalam ketakutan, mereka bersepakat untuk berkumpul. Dan sebagaimana janji Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat 20, manakala kamu berkumpul dalam namaku, bahkan untuk 2-3 orang sekalipun, aku hadir. Dan itu terjadi. Tuhan menyatakan janjinya ketika para murid-murid berkumpul, sekalipun dalam suasana ketakutan dengan pintu-pintu terkunci, Alkitab menulis bahwa Yesus datang dan berdiri. Perhatikan ini. Di tengah-tengah para murid yang sedang ada dalam ketakutan. Dan untuk selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati terlebih dahulu dengan damai sejahtera kepada para murid-murid yang sedang ada dalam ketakutan. Karena itu sebagaimana tadi saya katakan,
betapa besar kuasa yang terjadi di dalam persekutuan, di dalam perkumpulan sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, pastilah dia nyatakan kuasanya, dia nyatakan berkatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, pergumulan saudara, tantangan iman dalam mengiring Tuhan, hiduplah senantiasa dalam persekutuan, dalam perhimpunan sebagai umat Tuhan. Baik perhimpunan persekutuan doa, ibadah, dan terlebih juga termasuk tentunya dalam persekutuan dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang-orang percaya, karena di tengah-tengahnya Tuhan hadir. Dan sebagaimana para murid-murid yang sedang mengalami ketakutan, Tuhan datang hadir di tengah-tengah para murid dan memberkati mereka dengan damai sejahtera. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu selanjutnya? Yang ketiga yang kita bisa pelajari, ayatnya yang ke-20. Kehadiran Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera tidak sampai di situ saja. Pada ayatnya yang ke-20 Alkitab bilang begini, sesudah berkata demikian, sesudah Tuhan Yesus memberkati mereka dengan damai sejahtera, karena Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan dalam ketakutan mereka, yaitu damai sejahtera. Alkitab menulis, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ia menunjukkan kuasa kebangkitannya, kuasa mengalahkan maut itu kepada para murid-murid. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa kita masih merayakan kebangkitan ini, mari percayalah kepada kuasa kebangkitannya. Bahkan maut sekalipun dikalahkannya, karena tidak ada seorang pribadi pun yang berkuasa mengalahkan maut kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab menulis selanjutnya, murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Ketakutan diganti dengan sukacita. Kenapa? Karena para murid berhimpun, bersekutu. Lalu dalam persekutuan itu, janji Tuhan yang menyatakan bahwa ia akan hadir, digenapi, dia hadir. Dan ketika ia hadir, ia memberkati mereka dengan damai sejahtera, supaya mereka bisa mengatasi ketakutannya, sehingga ketakutan berubah menjadi sukacita, karena para murid-murid mengalami kuasa kebangkitan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini teladan yang perlu kita contoh, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ayat 21 selanjutnya. Maka kata Yesus sekali lagi, untuk kedua kali Tuhan berkata, memberkati mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang pertama tadi untuk menjawab ketakutan mereka, untuk menjawab pergumulan mereka, kekhawatiran mereka, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi sebangsanya. Tetapi kemudian tidak cukup sampai di situ. Untuk kedua kali Tuhan Yesus memberkati mereka dengan damai sejahtera, dengan satu pesan, sama seperti Bapakku mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera berikutnya diberikan Tuhan kepada para murid-murid dalam rangka supaya mereka pergi, diutus untuk memberitakan Yesus yang bangkit dari kematian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita untuk mengatasi pergumulan kita, kekhawatiran dan ketakutan kita. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita mengalami damai sejahtera dalam hal itu kita bawa kepada orang-orang lain. Kita beritakan kepada orang-orang lain tentang kematiannya sebagai kurban, kebangkitannya mengalahkan kematian. Dan Tuhan memberi itu damai sejahtera, memberikan damai sejahtera itu kepada kita, orang-orang yang akan pergi. Tidak cukup sampai di situ. Tuhan berkata pada ayat 22. Dan sesudah berkata demikian,
Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Orang-orang yang diutus diberi damai sejahtera, tetapi tidak sampai di situ. Diberi kuasa yang ilahi. Roh Kudus ada kepada orang-orang, para murid-murid yang diutus itu. Demikian kita juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan menghendaki agar bukan hanya kita yang menikmati kuasa kebangkitan, sehingga kita bisa mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita bawa itu, kita bagi kepada semua orang. Karena itu Dia perlengkapi kita terlebih dengan damai sejahtera. Dan bukan hanya itu, dengan kuasa. Dan puncak kuasa yang diberikan kepada gerejanya, yaitu terimalah Roh Kudus. Sehingga Tuhan berkata begini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Betapa besarnya kuasa yang diberikan kepada gerejanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana dinyatakan Tuhan sesaat sebelum kenaikannya ke surga, Matius pasal 28 ayat 18, Tuhan bersabda, segala kuasa ada padanya. Kemudian pada ayat 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian ditegaskan untuk mengajar, selanjutnya Tuhan jamin, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Orang-orang yang pergi memberitakan kabar baik, orang-orang yang berbagi dengan orang-orang lain, supaya orang-orang lain mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan bilang begini, bukan hanya diberi damai sejahtera, diperlengkapi dengan Roh Kudus, tetapi Ia menjaminkan Dia akan menyertai saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari dalam suasana masih merayakan Paskah, kebangkitannya, apapun pergumulan saudara, apapun yang sedang juga saya alami, masalah, tantangan dalam mengiring Tuhan, pelayanan dalam kehidupan untuk melakukan kehendak Tuhan, kebenaran di dalam pekerjaan, usaha, dalam hidup bermasyarakat, tentunya banyak tantangan, banyak pergumulan. Tidak jarang ada tekanan di sana yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi hari ini Tuhan pesan, hiduplah senantiasa dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Sebab Tuhan akan hadir di sana dan akan memberikan damai sejahtera, supaya kita dapat menanggung segala perkara-perkara yang menekan kehidupan kita, pergumulan-pergumulan itu. Dan bukan itu saja, Tuhan menghendaki kita keluar, pergi, berbagi, memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain mengalami seperti yang saudara dan saya alami. Dan ingatlah, damai sejahtera diberikan kepada saudara dan saya. Kemudian Ia memberikan kuasa, dan puncak kuasa itu ketika Ia memberikan Roh Kudus, dan Ia menjaminkan kepada saudara dan saya bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya sampai kepada kesudahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hiduplah senantiasa dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Beritakanlah kabar baik kepada semua orang, karena Tuhan akan senantiasa menyatakan kuasa-Nya atas hidup saudara. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Ada Roh Kudus yang diberikannya kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengiring Tuhan dalam setiap tantangan apapun sampai kepada kesudahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkati, materaikanlah firman yang sudah kami renungkan ini, supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bukan hanya kami alami kuasa sehingga kami boleh hidup dalam kemerdekaan, tetapi kami juga boleh berbagi untuk orang-orang lain, sehingga orang-orang lain, khususnya mereka yang belum mengenal Engkau, mereka boleh mengalami Engkau, percaya kepadamu, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Penghujung ibadah ini kami juga mau berdoa untuk ministry ini. Tuhan berkati ministry ini, khususnya Ibu Jacqueline yang beberapa hari lalu berulang tahun sebagai pemimpin ministry ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, semua yang ada terlibat dalam ministry ini, termasuk hamba-hamba Tuhan yang senantiasa melayani dalam kebaktian-kebaktian minggu, lobby ministry. Tuhan juga berkati. Kami bersyukur bahwa
Injil kebenaran boleh diberitakan. Dan kami percaya melalui media ini semakin kabar baik yang daripada Tuhan akan semakin banyak didengar oleh orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari tumpangkanlah tanganmu atas kami semua, atas umatmu yang beribadah saat ini, bahkan yang akan menyaksikan rekaman kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan oleh LUB Ministry. Tuhan akan memberkati. Damai sejahtera turun atas kami semua. Dan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu, dimampukannya kami untuk berkarya, untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.